Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali sore hari kembali menyapa Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Bersama saya Celia Alexandra dan juga Laura Luis di sini. Laura, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa dan berbahagia banget sore ini. Oke, di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan ini kita akan main apa aja, Laura? Oke, nanti ada informasi spesial. Celia, kita akan wawancara langsung dengan band Raja yang baru saja rilis lagu terbarunya berjudul Apa Sih? Apa sih? Menarik ya? Penasaran? Penasaran dong. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama terlebih dahulu. Bus wisata tersesat di sekitar pemakaman di Desa Kuadungan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bus masuk ke pemakaman karena mengikuti penunjuk arah dari map digital. Bus wisata yang tersesat ke pemakaman di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Menurut keterangan Polres Wonosobo, bus wisata itu membawa rombongan pendaki ke Gunung Sumbing dari Kabupaten Brebes. Di Wonosobo, supir bus mengikuti penunjuk arah dari maps digital hingga masuk ke jalur pertanian dan berhenti di area pemakaman. Di lokasi pemakaman, bus tak bisa putar balik karena badan bus yang cukup besar. 30 orang rombongan yang pendaki Gunung Sumbing akhirnya dialihkan ke kendaraan lain menuju base camp Nepal Kaliangkrik, Magelang. Bus yang terjebak di jalan sempit itu berhasil dievakuasi setelah 6 jam dengan bantuan mobil derek. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini dari Bali, di mana sejumlah jalan menuju tempat wisata di Pulau Dewata, Bali dipenuhi kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan terutama di kawasan Pantai Kuta, Seminyak, dan Legian. Dan pemirsa, kemacetan ini dikeluhkan sopir travel lantaran mereka harus mengeluarkan biaya bahan bakar minyak atau BBM 2 kali lipat dari biasanya. Semakin mendekati akhir tahun 2024, semakin banyak turis lokal maupun mancanegara berdatangan ke Pulau Bali. Akibatnya kemacetan di mana-mana. Seperti yang terjadi di kawasan wisata Pantai Kuta, Legian, Seminyak, dan Canggu. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalan menuju lokasi wisata. Meski banyaknya wisatawan dapat menguntungkan pelaku bisnis pariwisata, namun kondisi ini membuat Bali macet di mana-mana. Dampak paling terasa dirasakan para supir kendaraan travel. Mereka mengeluh karena harus mengeluarkan biaya bahan bakar hingga 2 kali lipat karena kerap terjebak kemacetan. Biasanya kalau hari biasanya itu bisa berapa pengeluaran tambahan bensin yang harus dikeluarkan? Bisa 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat? Hampir ya. Karena macetnya sih? Karena macetnya. Berapa biasanya? Sekarang jadi berapa? Kalau biasa 150 bisa 200-250 gitu. Untuk mengatasi kemacetan, Polda Bali menempatkan sejumlah petugas untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Warga diimbau untuk menghindari wilayah rawan kemacetan seperti pintu keluar tol arah menuju bandara dan kawasan bandara Garuda Wisnu Kencana, Canggu, dan wilayah Kuta. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV1 mengabarkan. Pemirsa, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan parkir liar di kawasan Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Terdapat 8 orang diamankan saat melakukan pungutan di area parkir liar di trotoar Jalan Taman Sari, Bandung. Seperti inilah petugas Saber Pungli yang melakukan razia. Sejumlah juru parkir ilegal mencoba melarikan diri saat hendak diciduk oleh tim Satgas Saber Pungli. Namun jukir ilegal tersebut berhasil diciduk dan dimasukkan langsung ke dalam mobil patroli Satgas Saber Pungli. Ada 8 jukir ilegal yang diamankan dan dibawa ke Sekretariat Satgas Saber Pungli Jabar untuk dimintai keterangan. Sejumlah uang pun serta peluit diamankan dari para jukir ilegal tersebut sebagai barang bukti.
Para oknum tersebut mengarahkan pengunjung kebun binatang untuk parkir kendaraan di atas trotoar Jalan Taman Sari. Bahkan pengunjung pun langsung digetok harga untuk membayar parkir hingga Rp35.000. Khususnya terkait dengan tarif parkir yang mungkin masyarakat menganggap bahwa nilainya cukup besar daripada peraturan daerah yang ada, dan oknum yang melakukan tindakan kegiatan pungli ini memanfaatkan jalan trotoar yang ada di seputaran Badungsu, sehingga ini akan mengakibatkan ketidaktertiban dan kemacetan lalu lintas. Ketua Satgas Saber Pungli Jabar menegaskan akan terus menertibkan pungli parkir liar, terutama di dekat kawasan wisata. Pasalnya, kegiatan pungli tersebut dinilai berdampak pada kunjungan wisata, terutama di masa libur saat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Bingung ini yang mana yang ininya? Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru menjadi berkah bagi jasa penitipan hewan peliharaan di Rembang, Jawa Tengah. Angka penitipan hewan peliharaan ini naik 50% jika dibandingkan dengan hari biasa. Hari libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengguna jasa penitipan hewan peliharaan di Jalan Pemuda, Rembang, Jawa Tengah meningkat. Peningkatan terjadi hampir 50% jika dibandingkan dengan hari biasa. Para pemilik hewan sengaja menitipkan hewan peliharaannya lantaran mereka pergi berlibur bersama keluarga ke luar kota. Rata-rata hewan yang dititipkan adalah kucing. Untuk menitipkan hewan peliharaannya, pemilik hewan membayar Rp25 sampai Rp30.000 per hari. Oh, membantu sekali Mas, kalau untuk kita yang suka kucing ya, sangat membantu sekali karena kita kadang kan kayak gini nih, kayak saya gini, kucing baru sakit, baru perawatan, harus pergi. Dengan adanya penitipan kucing seperti ini, alhamdulillah bisa membuat kita pergi tenang gitu, nggak banyak pikir, kucing di mana nih di rumah gitu kan, gitu ya, seperti itu. Pengelola jasa penitipan hewan peliharaan akan menjamin kesehatan dan kebersihan hewan yang dititipkan. Selain dimandikan, hewan-hewan ini juga mendapatkan pemeliharaan kebersihan kuku dan bulu serta pemeriksaan kesehatan secara reguler. Liburan Natal dan Tahun Baru bersamaan dengan liburan anak-anak sekolah ya, karena banyak yang ditinggal liburan, banyak yang masuk penitipannya. Jumlahnya gimana Mbak? Jumlah sampai saat ini kurang lebih masuk 10-an tapi itu keluar masuk Mas, karena kan dengan adanya jasa penitipan hewan peliharaan ini, para pemilik hewan pun bisa menikmati liburan Natal dan Tahun Baru 2025 dengan tenang tanpa khawatir meninggalkan hewan peliharaannya di rumah. Dari Rembang, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Nah, berikutnya di Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pemirsa, ada wahana wisata baru yang cocok untuk kegiatan relaksasi mengisi liburan akhir tahun Anda. Adalah onsen, pemirsa, atau kolam berendam air panas ala Jepang, kini bisa dinikmati secara private maupun publik. Berada di lembah Gunung Selamet, kawasan Pancuran Pitu, Baturaden, Banyumas, udara sejuk dan pemandangan khas hutan tropis benar-benar menciptakan impresi menenangkan. Ada dua pilihan berendam di sini, bisa di kolam privat berisi maksimal 5 orang atau kolam publik berukuran lebih besar dan dipakai bersama-sama pengunjung umum. Fasilitas ruang ganti dan bilas pun cukup lengkap. Lalu, untuk kolam privat berada di area semi terbuka sehingga sambil berendam bisa menikmati alam kaki Gunung Selamet yang indah menyejukkan. Untuk diketahui, kolam air di sini menggunakan air panas alami dari sumber Pancuran Pitu yang mengandung belerang. Selain untuk relaksasi otot, kandungan belerang dipercaya baik untuk kesehatan kulit.
seger ya, soalnya kan terbuka gitu, outdoor, udah gitu merendamnya airnya hangat, jadinya segar sih. Dan air alam ini ya? Air alam. Tapi baiknya sih pagi, kalau nggak sore itu lebih mantep kayaknya. Konsepnya kita coba membuat private ya, semacam pemandian yang lebih bersifat khusus. Jadi memanjakan kepada customer supaya juga ada ruang privasi ketika sedang bermandi, khususnya mandi dengan air hangat. Tarif berendam air panas di tempat ini cukup terjangkau. Untuk berendam di kolam publik hanya dikenakan biaya Rp30.000 per orang, sementara untuk kolam privat Rp150.000 untuk 5 orang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, lagu Apate menjadi inspirasi untuk band Raja dan membuat lagu berjudul Apa Sih. Akan kami hadirkan dialog spesial untuk Anda sesaat lagi usai jeda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Waduh, ternyata hari ini di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kita kedatangan tamu spesial. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Waduh, senang sekali ya. Apa sih? 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 Keren banget. Keren. Kita duduk dulu nih kayaknya Laura ya. Makasih. Belum. Jangan makasih ya, nanti dulu makasih. Kita belum berkenalan sudah makasih, gimana nih, Bang? Ya kan harus mengucapkan terima kasih dulu karena sudah diberikan waktu untuk bertemu. Waduh. Kita juga terima kasih tentunya. Sama-sama. Tapi kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak saya. Oke, kita kenalan dulu karena di sini sudah ada band Raja yang menemani kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan ini, pemirsa. Sudah ada Bang Ian kemudian Kasela, juga ada Mbak Eva, Bang Moldi dan Bang juga Seno dan Bang Oji. Oke. Selamat datang di studio TV One Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Tadi kita udah denger nih lagu Apa Sih dari band Raja. Betul. Ini jadi menarik ya, Jadi Laura ya. Banget. Jadi apa sih sebenarnya? Apa sih? Apa sih? Apa kabar? TV One akhir pekan. Bisa jadi soundtrack baru gitu ya, Laura ya. Tapi yang menarik nih ya, Bang Ian. Ini pasti netizen ini pasti juga bertanya-tanya, lagu apa sih ini mirip sama lagu Rose Blackpink bersama dengan Bruno Mars yang judulnya Apate. Ini sebenarnya terinspirasi atau seperti apa sih, Bang Ian? Kalau dibilang terinspirasi mungkin iya kali ya. Ya kita nggak bisa pungkirin. Biar bagaimanapun itu terngiang-ngiang di kuping kita, di telinga kita, sehingga Mas Moldi selaku pencipta pengen membuat hal yang serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Kalau dia apate kita apa sih? Dan apa sih kita kan bernada ya. Apa sih? Nah, kalau hnya itu memang sudah, mungkin kalau teman-teman pemirsa TV One Apa Kabar Indonesia akhir pekan sudah tahu Raja itu kan gimmicknya selalu itu udah kayaknya ciri memang khas ya, gitu ya, makanya itu dimasukkan dalam unsur itu. Tapi terlepas dari itu ya aku pribadi mungkin tidak mau terlalu jauh menanggapi negatif komen ataupun negatif thinking dari para netizen. Karena ada 3 alasan. Apa tuh? Alasan pertama, kebanyakan relatif itu yang komen akun bodong. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena memang kebanyakan postingannya 0, followernya juga 0. Sampai dicek berarti ya? Sekilas kita terlihat lah. Oke. Sekilas untuk terlihat. memastikan apakah memang tidak diterima masyarakat atau seperti apa begitu ya? Betul. Kita memverifikasi lah. Karena Ian awalnya kepo. Apa sih gitu. Alasan kedua mungkin aku menganggap kemungkinan besar itu buzzer. Buzzer yang mungkin tidak ada kegiatan lain-lain, ya udahlah. Gue ini aja deh. Daripada nggak ada kerjaan ya. Dan alasan ketiga mungkin bisa aja itu real mereka yang benar, tapi karena ketidaktahuan dan ketidakfahaman sehingga akhirnya ikut-ikutan aja deh. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Bukan berarti aku merasa paling benar, enggak, atau paling tahu juga, enggak. Tapi kebanyakan komen mereka itu tidak relate dengan lagunya, ya, tidak relate, tidak nyambung. Kenapa? Kita mencoba untuk, khususnya Mas Moldi, Mas Seno, Mas Oji itu mencoba untuk mengkombin 2 jenis musik.
antara genre rock dan dangdut. Di mana dangdut koplo itu kan memang khas Indonesia banget ya. Kalau kita mau bermain rock atau K-pop atau apa, kita nggak usah sok-sokan, yang di luar lebih jago. Tapi kalau dangdut Indonesia jagonya, karena itu udah khasnya kita. Nah makanya Mas Maudi terinspirasi untuk mencoba menggabungkan dua jenis musik. Itu nggak pernah mereka singgung. Terus mereka juga tidak pernah menyinggung masalah dalaman lagunya itu seperti apa. Enggak, jadi mereka itu cuma terpatok dari apa sih, udah. Mereka hanya tahu luarnya aja, yang awalnya itu kita hanya buat gimmick. Sebenarnya isi lagu itu sendiri mulai dari song, bridge sampai rap tidak ada sama sekali. Terus jadi karena si apa sihnya itu mirip padahal tidak mirip nadanya. Terus yang aku bilang tadi, kenapa entah ketidaktahuan mereka atau ketidakfahaman atau kita yang mungkin kurang ilmu. Mungkin kalau misalnya kita kurang ilmu boleh dikasih tahu. Yang kita tahu mungkin sampai saat ini ya, yang gue tahu sendiri sih, yang namanya mirip ataupun plagiat ataupun itu mengambil itu kan 8 bar ya. Lebih kurang 8 bar ya. Sementara kita nggak nyampe di situ loh. Kalau kita mau mengklaim, mungkin masih ingat teman-teman yang lagu apa tuh, Baby Angel. Nah, itu juga kan banyak hampir sama katanya. Oh baby angel mencintai aku, lalu pernah. Tahu lagu itu? Iya, tahu. Lagu Raja. Kita tidak pernah rilisnya duluan lagu Raja itu. Kita tidak pernah mengklaim karena kita menyadari not seluruh dunia not itu cuma do re mi fa sol la si do. Jadi ada kemungkinan sama, ya udah berputar gitu. Di situ saja di situ nadanya. Aja. Makanya aku ngambil kesimpulan, mungkin lagi ya teman-teman semua, kalau zaman dulu kita itu kan dijajahnya lewat peperangannya. Benar nggak sih sejarah menyatakan itu? Lewat nyawa, bahkan sakit nyawa sampai gitu. Kalau sekarang kita itu dengan kenikmatan, dengan kenyamanan, sehingga ya terbuai, terlena. Kan diberi kenikmatan padahal kita dijajah oleh daerah lain loh, musik-musik lain tuh masuk ke Indonesia. Kenapa kalian tidak mencintai produk Indonesia sendiri? Dengan menambahkan ciri khas dong. Itu. Kalau dari Mbak Eva nih, dengan collab lagu apa sih ini seperti apa, Mbak? Lagunya tuh tentang apa sih? Kan karena tadi Bang Ian sebutkan tidak relate ya dengan komentar netizen. Nah kalau lagu apa sih ini sendiri menceritakan tentang apa? Tentang apa ya? Jadi ininya definisinya tuh kayak haters gitu loh. Mau ngomong apa aja tuh haters tuh ya silahkan gitu. Kalian bukan Tuhan gitu, dan kita tidak mentuhankan kalian. Jadi mau ngomong silahkan, mau marah silahkan, mau joget pun juga silahkan. Jadi memang agak sedikit dilematik loh. Kita mau protes, tapi liriknya Mas Maudi mempersilahkan mereka komen. Kan gini, mau ngomong silahkan, mau marah silahkan, mau benci silahkan, atau kalau mau joget juga silahkan. Jadi ya udah. Ngalir aja ya. Tapi kita juga pengen tahu, dan pemirsa pastinya juga pengen tahu proses untuk pembuatan video klipnya, kemudian bagaimana proses rekaman dan mempersiapkan sampai lagu ini tayang begitu ya. Itu seperti apa? Mungkin Bang Maudi nih. Awalnya sih ini lagu nggak ada hubungannya sama sekali sama Apate itu ya. Awalnya cuman karena jujur aja ya, industri musik di kita ini mau sekeren apapun, kalau tidak ada sesuatunya itu, ya jujur aja sih tidak terdengar, bahkan tidak terlihat. Nah, gue mencoba diskusi sama anak-anak, gimana kalau depannya ini kita kasih gimmick, tapi bukan isinya loh, depannya doang. Depannya, nah ternyata malah depannya kulitnya ini yang malah jadi santapan untuk ngejudge bahwa ini plagiat. Lagu bilang, lu periksa aja dari songnya, bridge-nya sampai rapnya, nggak ada sama sekali kesamaan. Itu lagu udah jadi duluan, udah lama duluan jadi, tapi kita kemas, kita imbuhkan gimmick. Nah, karena Raja tuh setiap live tuh sukanya gimmick. Nah, dibikin apa yang lagi rame ya di 2024. Oh itu, toh kita juga bedain nadanya, nggak plek sama. Kan kalau si itu kan rata, nah kalau kita nah, dibedakan di situ. Sampai Mas Ian juga waktu itu coba kita rapiin nih penggarapannya, lumayan cepat ya, lumayan cepat untuk mengganti bahwa ini biar mencoba untuk jangan sampai digiring ke situ. Ternyata karena memang awalnya itu kan apa sih itu sih, jadi ya orang masih notice dengan yang sebelumnya gitu. Masih dengan apatenya. Betul. Tetapi yang menarik juga nih Mbak Eva. Apa lagi?
Banyak soal yang menarik. Iya. Tapi Mbak Eva, ini gimana kerjasama bersama dengan band Raja? Karena kan Mbak Eva sendiri kan kita ketahui koplo begitu ya genrenya, tetapi akhirnya berkolaborasi bersama dengan band rock juga ya Laura ya. Ini pasti kan ada perbedaan genre juga. Tapi aku ini sedikit ya, aku kasih informasi sedikit. Eva ini dia vokalis dari band Cinderella. Iya. Dimana si band Cinderella ini tidak dangdut sebenarnya. Dia lebih ke pop ya, pop progresif lah. Makanya cuman kita cobalah suara Eva dia masukin sini, ternyata enak juga gitu loh. Nyambung aja gitu loh, karena memang tapi basic. Susah nggak sih Mbak Eva? Kalau misalnya bergabung gini bersama dengan Bang Ian, mungkin ini akan jadi keterusan gitu ya Bang Ian ya? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Susah nggak sih Mbak? Sebenarnya sih dibilang susah juga enggak ya, karena kakak-kakak di sini juga membebaskan aku gitu untuk bernyanyi yang seenaknya kamu gitu. Yang penting kan musiknya koplo gitu. Jadi cuman menyanyikan aja, cuman sedikit dikasih ada goy apalah ya, mempercantiknya deh. Genit-genitnya deh. Gitu ya? Genit-genitnya ada. Genit-genit. Susah ya kalau misalnya kita dialog bersama dengan penyanyi ya Laura ya. Apa-apa dinyanyiin ya, apa-apa dilaguin. Karena enak, hidup itu harus dengan santai gitu kan. Jangan terlalu serius. Bentar lagi tahun baru. Bentar lagi tahun baru, kita harus menikmati dengan yang lagu yang baru-baru. Tapi akhir-akhir ini ya Laura, ini kan kontroversial banyak sekali. Ada yang panas, apa tuh? Ini kemarin juga ada video dari Fadel Bajideh. Lagi meminta lagu apa sih ini di take down. Kemarin ada video baru lagi nih Bang. Mungkin kita penasaran soal itu, tapi jangan dijawab dulu. Oji udah mau berdiri aja Oji itu. Kita dulu kita akan kembali lagi pemirsa dan akan membahas di Apa Kabar Indonesia akhir pekan untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Kita masih bersama Raja Band dengan lagu terbarunya Apa Sih, di mana Fadel Bajideh yang merupakan model dari MV tersebut meminta agar video ini di take down. Kira-kira kenapa? Penasaran? Kita akan tanyakan langsung ke Raja Band yang sudah hadir di sini. Tapi nih aku penasaran nih, mungkin untuk Bang Seno dan Bang Oji dulu nih. Kira-kira apa sih ide awal atau inspirasi dari apa sih? Ini apa sih? Bilang apa sih? Kita jadi kayak langsung ingat ya. Langsung ingat kayak gitu. Jadi kenapa ini Fadel yang dijadikan model? Apa inspirasinya? Ide dari mana gitu? Kalau Fadel tuh ngeliat di TikTok, ngeliat di Instagram, dia dance-nya keren nih. Memang ingin mengajak begitu ya Bang Seno ya. Koreonya dia lah. Koreonya bagus. Tetapi kalau dari Bang Oji sendiri selama berkolaborasi begitu ya, maksudnya mengajak Fadel dan juga Bintang ini bersama di pembuatan video klip, ini apakah memang lancar sajakah dalam prosesnya sampai akhirnya ini kita mendengar ada kontroversi seperti ini? Sebelumnya tuh lancar atau seperti apa sih? Justru kita lancar-lancar aja sih sebenarnya. Malah takjub ngeliat dance-nya dia bagus. Karena bagus. Berarti berawal dari bakatnya ya? Iya. Awalnya malah kita pengen, wah ini asik nih dance-nya Fadel, jadi dance challenge untuk lagu Apa Sih ini. Awalnya begitu. Ya, tapi nggak tahu di tengah jalan dia menjadi seperti ini. Seperti ini. Tapi yang menarik juga kan kalau Bang Ian kita sudah pernah di Apa Kabar Indonesia Siang ya membahas soal ini. Bang Moldi nih yang baru-baru saya melihat begitu ya videonya menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Fadel Bajideh dan juga Bintang. Ini sebenarnya dari pandangan Bang Moldi ini seperti apa? Dari apa yang dikeluhkan gitu ya oleh Fadel dan juga Bintang. Kan gue di situ menanggapin nge-reaction video dia. Padahal gitu kan, maksud gue tuh niatnya pengen, lu tuh lagi ada kasus gitu, kita coba lewat Raja nih lewat karya, gimana caranya kolaborasi dance lu itu sama lagu kita keren gitu, jadi satu. Jadi gue nggak mau ada kasus baru dengan dia ini, gue maunya jangan dihubungkan sama kasus, tapi lebih ke karya. Dia kan ngedance-nya bagus banget. Nah gue tuh pengen lagu Apa Sih ini dance-nya ala Fadel gimana, tadinya pengen begitu, cuman dia malah berbalik menyerang, makanya gue sampai sedikit kasar, gue minta maaf ya, lu jangan banyak bacot, lu udah syukur kita masukin dalam video klip kita gitu, kenapa lagi sih lu gitu, apa sih gitu, kenapa kita nggak collab ini, kita gas aja yuk biar menghibur orang, karena kan gimmick kita lagu ini untuk menghibur, bukan untuk kasus. Lebih ke menghibur. Jadi tadinya mau menggiring opini publik yang tadinya dia mungkin ada kasus, ada case yang lain negatif,
kita coba tarik ke Raja, lo ada karya di sini. Pengennya sih kayak gitu ya dia. Betul. Jadi lupakan permasalahan. Nggak usah terlalu diseriusin banget masalah-masalah itu. Pun itu mau serius atau tidak, tapi lo lebih ke karya deh. Maunya sih kayak gitu. Ternyata mau dijadiin kasus lagi. Aduh. Sampai di situ gua pengen, wah lu bisa jadi Mas Bruno Indonesia karena dance lu lebih keren gitu. Gue bilang, lu tinggal belajar sama Mas Ian nanti nyanyi. Lah, lu keren gitu di sini, bisa ngedance, bisa nyanyi. Niat gue awalnya pengen ngangkat sama-sama karya gitu, kolaborasi karya, bukan mau jadiin dia talent lah ya. Iya, jadiin dia talent di Raja. Gitu. Bukan lebih ke kasus gitu. Lu nyerang dengan, gue tuh keselnya, lu bukannya terima kasih nggak bersyukur ya gitu. Gue juga mengorbankan nama Raja sini dengan memakai dia lagi ada kasus, ada case yang lain. Gue pengen dia namanya bersih di sini, lebih ngelihat ke karya lewat lagu single apa sih ini. Nah, malah jadinya menyerang, makanya gue memberi tanggapan rada sedikit kesal ya. Iya, gitu. rada pastilah ya. Pastilah ada Kayak perasaan dikit ya. kesal juga dari band Raja. Tetapi yang menjadi menariknya lagi ini ya, yang saat ini terjadi adalah apa sebenarnya yang perjanjian yang dilakukan bersama dengan Fadel Bajide. Karena kita ketahui di dalam video tersebut yang dipermasalahkan oleh Fadel adalah wajahnya diganti stiker monyet. Kemudian juga yang kedua suaranya dihilangkan katanya. Itu seperti apa nih? Mungkin Bang Ian, Bang Molly juga bisa melanggar menjelaskan. perjanjian atau perjanjiannya seperti apa sih sebenarnya? Jadi itu ada omongan waktu create di syuting itu ya, ada omongan antara manajemen buat gimana ini jadi satu gimmick. Gimmick yang sifatnya menghibur ya, bukan jadi kasus, tapi lebih ke menghibur, mengingatkan yang ada itu sedikit stiker itu buat mengingatkan dia jadi Mas Bruno Indonesia yang di lagu Lazy Song ya. Lazy Song itu kan ada gitunya. Nah, kan yang gue menanggapinya salah gitu. Yang gue dengar dari manajemen dia itu, jadi ada kata-kata, ya udah Bang terserah aja. Tapi ini bukan rekayasa kan? No. Jadi gue dengar karena gini yang Seno bilang tadi, kita tuh terkesima dengan gerakannya dia. Jadi gue fokus mau nonton pas dia lagi take shoot. Gue lagi nonton itu, tapi gue dengar obrolannya sambil ketawa-ketawa. Udah bebas aja, silahkan deh kreasikan. Berarti kontroversi ini juga bagian dari marketing bukan ya? Bukan ya. Apa sih? Tapi singkat saja nih Bang, singkat saja mungkin dari Bang Ian. Ini apakah video klip akan di... Kalau untuk yang audio, itu hanya buat guide-nya dia di saat take. Biar soalnya dapat dia ketika lip sync kalau pakai suara Ian, walaupun master aslinya kan suara Mas Ian. Nah dia itu takutnya ya Pak ininya. Dia nge-tag itu biar lu dapat loh. Di sini lu bergaya seperti Mas Bruno gitu. Bang Moldy, sayang sekali kita pasti banyak sekali yang ingin kita bahas, tetapi memang ternyata apa yang terjadi begitu ya, ini bukan tindakan rekayasa begitu ya. Tetapi sambil menutup di segmen dialog kita kali ini, kita boleh nyanyi sedikit aja apa sih untuk sambil menutup dan menemani pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Kita hadirkan informasi mengenai liburan untuk Anda pemirsa, di mana liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen yang tepat untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Di Bali kini hadir Aero X Space, tempat bermain petualangan Indonesia terbesar di Pulau Dewata dengan konsep luar angkasa. Aero X Space menghadirkan 25 atraksi permainan yang memacu adrenalin, mulai dari Wipeout, Supernova Slide, Space Coaster, hingga Step Up. Aero X Space berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 999 Denpasar. Di libur Natal dan Tahun Baru, Aero X Space dipadati oleh wisatawan domestik hingga internasional. Taman bermain ini dibuka setiap hari, mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Untuk tiket tarifnya Rp195.000 untuk wisatawan domestik dengan durasi 2 jam bermain. Di momen libur Nataru, Bank BRI menghadirkan promo menarik untuk pengunjung di Aero X Space. Setiap transaksi Rp500.000 menggunakan kartu debit BRI akan mendapatkan potongan Rp100.000. Promo ini berlaku hingga 12 Januari 2025.
Aero X-Space sendiri menata areanya dengan area utama diperuntukkan bagi pengunjung berusia 7 tahun ke atas. Sementara anak-anak berusia 1 hingga 7 tahun bisa menikmati keseruan di toddler area. Oke, kasih Mas. Dipersembahkan oleh Brimo. Kemudian pemirsa, bagaimana keseruan taman bermain dengan konsep luar angkasa di Bali, Aero X-Space? Sudah ada Goldi Gumilang yang akan mengabarkan langsung dari Bali. Selamat sore Goldi, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore rekan dan juga pemirsa. Pemirsa yang masih bingung untuk liburan di Nataru ini atau Natal dan Tahun Baru dan akan berkunjung di di Pulau Bali, kami memiliki satu rekomendasi untuk objek wisata hiburan menarik untuk pemirsa. Namanya adalah Aero X-Space, di mana ini merupakan taman bermain terbesar di Pulau Dewata, Bali dengan konsep luar angkasa dan berada di dalam ruangan ataupun indoor. Di lokasi ini pemirsa berada di Kota Denpasar, Bali, dan mengingat ini merupakan taman bermain sehingga cocok sekali untuk keluarga yang akan berkunjung ke Bali untuk datang dengan keluarga. Namun tak hanya keluarga saja, namun pemirsa juga bisa berkunjung ke sini dengan pasangan, sanak saudara dan juga teman. Karena lokasi ini bisa digunakan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, di samping kami telah bergabung dengan Direction of Professional Aero X-Space dengan Pak Antonius Candika. Selamat sore Pak Tony. Selamat sore Pak Goldi. Pak Tony, bisa diceritakan nggak sih ini secara konsep Aero X-Space ini seperti apa sih Pak? Ya, untuk konsepnya aerospace ini kita memang mengakuisisi untuk angkasa ya. Kenapa seperti itu? Karena memang ini bagus sekali untuk para keluarga yang ingin eksplor di dalam luar angkasa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk pasangan, teenagers seperti itu. Oke. Jadi untuk umur berapapun bisa di sini ya Pak ya? Betul sekali. Kita ada beberapa wahana untuk usia-usia tertentu juga, namun tidak menutup kemungkinan untuk semua wahana, semua usia juga bisa. Oke, siap. Adakah nggak sih jumlah peningkatan di libur Nataru ini untuk pengunjung domestik maupun internasional? Sangat melonjak ya Pak ya. Yang biasanya kita tuh 700, 800, kita tuh bisa reach di 1.200 atau 1.400 pengunjung dalam satu hari. Oke. Sangat menguntungkan sekali Nataru ini. Oke. Begitu. Jadi ada peningkatan jumlah pengunjung. Adakah strategi promo untuk tiket masuk? Ada nggak Pak Tony? Ada sekali. Sangat menarik sekali ya, karena kita bekerja sama juga dengan Bank BRI. Dari Bank BRI ini untuk minimum pembayaran 500.000, kemudian akan mendapat potongan harga 100. Jadi itu hanya digunakan untuk kartu debit BRI saja. Seperti itu. Untuk tanggalnya? Ya, dan itu untuk penggunaan satu kartu BNI saja untuk satu kali transaksi. Untuk promosinya sudah dimulai dari bulan November hingga tanggal 12 Januari 2025. Tadi Bapak menyinggung soal kartu debit BRI atau jadi merchant BRI. Seperti apa sih Pak keuntungannya jadi merchant BRI sendiri? Ya, sangat untung sekali ya kita ya, karena kan memang penggunanya Bank BRI sangat banyak nih, jutaan juga. Dan membantu kami untuk mengeksposur perusahaan kami atau aerospace ke masyarakat terlebih Indonesia. Jadi memang kita juga diuntungkan banget, dari 1.400 itu 1.000 orang itu kebanyakan domestik, 400-nya dari luar negeri. Oke. Seperti itu. Kami lihat tadi juga sudah full house ini ya, dari pagi sampai hingga sore hari ini ya Pak ya. Dan ini tuh ada berapa wahana sih Pak yang bisa dijajal dan ada beberapa konsep di sini? Ya, di sini kita ada 25 multi level wahana ya. Yang paling favorit kita pertama adalah wipe out, yang kemudian adalah step up ada di sebelah kiri saya, kemudian ada climbing,
dan Space Coaster. Space Coaster itu harus dicoba sekali, Mas. Udah pernah coba? Harus dicoba. Kita tadi juga nyoba beberapa wahana, memang seru sekali sih Pak Tony. Selain itu Pak Tony, rata-rata yang datang tuh ramenya tuh jam-jam berapa sih? Ya, kalau mau bagi keluarga yang mau sedikit privacy, bisa datang lebih early. Kita buka dari jam 9, tutup jam 9 malam. Ramenya itu dari jam 11 sampai jam 3, jam 4 masih ramai sekali. Untuk harga tiket ini di berapa per orangnya? Kemudian untuk yang mau datang ini tepatnya di mana Pak Tony? Oke, kita harga tiket dari harga 195.000 per orang. Untuk tempatnya kita berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 999. Oke, baik. Selain itu ini dibuka dari bulan apa aja Pak Tony? Sudah dibuka dari bulan apa? Ya, kita buka dari bulan Agustus tahun ini. Syukur, Astungkara, puji Tuhan, ramai sampai detik ini. Oke, siap. Dan ini rata-rata pengunjung yang domestik maupun internasional kan ramai terus ya Pak Tony. Selain dari strategi promo, adakah lainnya yang bisa ditawarkan di sini keunggulannya dari Aero X Space? Ya, kita seperti yang saya sebutkan tadi, tematik kita sangat jarang sekali dan belum ada di Pulau Dewata pastinya. Jadi untuk konsep aerospace ini akan kita tambah juga. Jangan surprise nanti kalau seandainya dalam tahun ini atau tahun depan berikutnya kita akan menambah beberapa wahana yang ada di Adventure Park ini. Oke. Kita balik ke BRI sedikit tadi Pak Tony. Mungkin adakah ajakan untuk teman-teman merchant lain untuk join ke BRI? Iya dong, pastinya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bagi Anda yang belum daftar merchant BRI, cepat buruan daftar karena memang keuntungannya banyak banget nih. Satu, penggunanya 1 juta, ya kan, bahkan lebih pengguna untuk Bank BRI tersendiri, dan sangat membantu perusahaan untuk mengeksposur promo-promo yang ada di perusahaan tersebut. So, bagi Anda yang belum daftar, buruan daftar Merchant BRI, download aplikasi Merchant BRI, daftar hanya 5 menit saja, kalian sudah resmi jadi Merchant BRI. Terima kasih banyak Pak Tony atas waktunya. Itu tadi salah satu spot yang harus dikunjungi di Pulau Dewata, Bali jika pemirsa akan berlibur di libur Nataru dan Natal dan Tahun Baru 2025. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya pemirsa, tak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Laura Louis, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat sore, selamat berlibur pemirsa, dan sampai jumpa.